Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga kecil yang tinggal di tengah perkebunan jagung. Ada Graham, sang mantan pendeta, dan Meryl adiknya sebelum stres dan berubah menjadi Joker. Graham yang baru bangun tidur pun langsung dikejutkan dengan menghilangnya kedua anaknya, untuk kemudian mencarinya keluar dan tak lama terdengar suara teriakan tepat dari dalam ladang jagung. Where are they? Ini adalah Bo, si bungsu, dan Morgan, si sulung. Entah apa yang terjadi semalam, tapi Graham dan adiknya sangat terkejut ketika melihat crop circle terbentuk tepat di ladang jagung milik mereka. Sedikit penjelasan, crop circle adalah suatu pola teratur yang terbentuk secara misterius di area ladang tanaman yang seringkali hanya terjadi dalam waktu semalam saja. Fenomena ini pertama kali ditemukan di Inggris pada akhir tahun 1970 dengan bentuk pola-pola lingkaran sederhana. Di Indonesia sendiri pernah terjadi fenomena seperti ini, lebih tepatnya pada hari Minggu 23 Januari tahun 2011 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pihak Kepolisian Republik Indonesia di sektor Berbah, Yogyakarta mengkonfirmasi munculnya lambang misterius berdiameter 60 meter yang dicurigai terkait dengan isu beta atau makhluk luar angkasa yang dikenal dengan sebutan lingkaran tanaman atau crop circle. Astronom Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau disingkat LAPAN mengatakan bahwa crop circle tidak disebabkan oleh UFO, melainkan hanya buatan manusia dengan tujuan hanya sebagai karya seni, komersial, dan lelucon kreatif saja. Meski begitu, bentuk crop circle yang dibentuk memang terkesan rumit dan kompleks untuk dibuat oleh seseorang, sehingga beberapa orang tetap meyakini bahwasannya crop circle adalah buatan makhluk luar angkasa alias alien, tidak pakai preketek. Dan inilah sains. Karena mengira ini adalah perbuatan seseorang, Graham pun memanggil sheriff untuk memeriksa, di mana beliau mengatakan bahwa semalam juga dia mendapat laporan yang sama tentang kejadian yang sama di beberapa wilayah Amerika. Bahkan dikabarkan banyak sekali binatang yang mengamuk dan bertingkah aneh setelah apa yang terjadi semalam. Tak lama terdengar suara Morgan yang teriak, di mana saat Graham menghampirinya, dia pun melihat anjing peliharaannya telah dibunuh oleh Morgan karena berusaha menyerang Bo, adiknya, dengan tidak puguh-puguh. Singkat cerita, malam pun poik. Graham pun terbangun oleh si bungsu yang memintanya mengambilkan air, dan saat sedang mengobrol, tiba-tiba... Ya, Graham pun melihat seseorang berdiri tepat di atap rumah, untuk kemudian dia membangunkan Meryl, adiknya, dan menganggap bahwa orang tersebut adalah pelaku yang telah membuat crop circle di ladangnya. Graham dan Meryl pun berteriak marah-marah untuk menakuti si pelaku. Namun saat dikejar, si pelaku ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan, di mana dia bisa naik ke atap rumah dengan sangat cepat dan menghilang seperti suara hitu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. I'm insane with anger! We're gonna tear your head off! How did he get him? Esoknya mereka pun memanggil si sheriff untuk datang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut, di mana Graham dan Meryl sangat heran dengan pergerakan mereka yang cepat hingga bisa naik ke atap rumah dengan begitu mudahnya. This guy got on our roof in like a second. Our roof is 10 feet high. Don't you think that's kind of odd? Caroline, I know you're making a point here. I just don't know what it is. Tak lama tersiar kabar di televisi bahwa telah ditemukan crop circle dengan pola yang berbeda, tetapi kali ini fenomena tersebut terjadi di luar wilayah Amerika, lebih tepatnya di India, kampung halamannya Shahrukh Khan, tidak pakai Gunawan. Bo, turn up the volume. There are only a limited number of explanations. What in God's name is going on? Untuk membebencokan kedua anaknya, Graham pun mengajak mereka ke kota, di mana dia memberikan uang kepada si sulung untuk membeli buku apapun kesukaannya, sedangkan Meryl pergi ke kantor militer untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Trying to sell sodas. It's plain and simple. Do you have any books on extraterrestrials? Graham sendiri pergi ke apotek untuk membeli obat asma untuk si sulung Morgan, di mana si mbak apoteker ini masih menganggap Graham adalah seorang pendeta dan ingin melakukan pengakuan dosa sebelum dunia kiamat oleh kedatangan alien. Tracy, I am not a reverend anymore.
Sementara itu Meryl sudah berada di kantor militer bersama seorang kolonel dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi atuh Bapak Kolonel. Namun si Bapak Kolonel malah terkejut ketika baru menyadari bahwa Meryl adalah mantan pemain baseball yang pernah memecahkan rekor dengan pukulan terjauh pada masanya. Dan itu cukup membuat Meryl tak mendapat jawaban apa-apa dari si Bapak Kolonel ini. Lah kok? It's still a record, right? Got the bat at home. Kembali ke Morgan yang membeli sebuah buku ensiklopedia yang membahas tentang UFO, alien, dan dulur-dulurnya, sedangkan si bungsu Bo terus merengek minta ganti gelas air minum karena dirinya memang agak sensitif dengan kontaminasi kuman dan sebagainya. Your water's fine. Bo has this thing about her drinking water. Saat mereka sudah berkumpul di kafe, Graham dan Meryl pun dikejutkan saat melihat seorang pria India bernama Ray. Ini babangusnya. Yang mana selain Ray ini diperankan oleh M. Night Shyamalan alias sutradara film ini sendiri, Ray adalah mantan sahabat Graham yang menjadi pelaku penabrakan yang menewaskan istrinya pada sekitar 6 bulan yang lalu. Is that him? Ketika baru sampai di rumah, mereka semua pun dikejutkan saat mendengar suara misterius yang berasal dari sebuah monitor bayi atau walkie-talkie milik si bungsu Bo saat masih orok, di mana Morgan menganggap bahwa suara itu adalah suara alien yang sedang melakukan dialog karena dari buku yang dia baca, alien memiliki suara dengan frekuensi tertentu yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia biasa. Noise. What if it's catching a signal from them? Singkat cerita, malam pun tiba. Graham terlihat keluar untuk memeriksa anjingnya yang terus menggonggong, di mana Graham akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam ladang dan melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Dengan sound efek horor sinematik ditambah suara daun yang bergesekan akibat hempas angin yang hihiliwiran, Graham pun mulai mencari sesuatu yang dianggapnya masih si pelaku yang iseng merusak ladangnya, dan saat sedang ngajanteng, tiba-tiba... Ya, Graham pun mendengar suara kekretakan seperti bunyi radang tenggorokan, di mana saat dia mengambil senternya, Graham pun sempat melihat sebuah kaki yang melangkah masuk ke kegelapan, yang entah apa itu, tapi Graham langsung ngabecir lompat untuk menghindari sesuatu yang tidak diketahui tersebut. Graham pun masuk ke rumah dengan perasaan laleles yang mana di saat bersamaan TV menyiarkan sebuah berita terbaru dari Meksiko tentang penampakan beberapa cahaya di langit yang tidak terdeteksi oleh radar militer. Entered Mexico City airspace. They were not detected by radar. Saat pagi hari, Meryl pun membawa TV-nya ke dalam ruangan tepat di bawah anak tangga agar si sulung dan si bungsu tidak ketakutan karena dari berita yang disiarkan diketahui bahwa cahaya yang muncul semalam adalah sebuah pesawat UFO super raksasa, dan saat ini mereka menganggap bahwa pesawat itu masih ada di sana dengan berkamuflase menggunakan teknologi canggih milik alien. They're still there. Hovering. Invisible shielding going like an optical illusion. Entah ini teh beneran ada aliennya atau cuma histeria massa akibat berita alien yang terus disiarkan di televisi, tapi hal itu jelas mempengaruhi Morgan dan si bungsu, di mana mereka berdua menggunakan kertas aluminium agar alien tidak bisa membaca pikiran yang mereka ketahui dari buku alien yang Morgan beli. They tell you everything in this book. Just probably very small, like my height. Looks a little like our house, doesn't it? Tak lama terdengar bunyi telepon dari si Ray yang merupakan sahabat sekaligus pelaku yang telah membuat istri Graham meninggal, di mana saat Graham menghampirinya di depan rumah, si Ray pun meminta maaf atas insiden waktu itu. Truly sorry for what I've done to you and yours. Meski hal tersebut adalah ketidaksengajaan dan sudah suratan takdir yang maha kuasa, namun Ray tetap saja tidak enak hati dan sekali lagi meminta maaf yang membuat Graham sedih sambil ciremai meneteskan air mata. It was like it was meant to be. Sebelum Ray pergi, dia pun mengatakan akan tinggal sementara di dekat danau karena dari informasi yang dia dengar, alien memiliki satu kelemahan, yaitu air, di mana si Ray berkata bahwa dia tak sengaja telah menangkap salah satu alien dan mengurungnya tepat di dalam kamar tidur di rumahnya. Meryl sendiri masih bertahan di depan televisi untuk melihat kabar terbaru dari pesawat itu, namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah tayangan dari rekaman video amatir salah satu warga yang berhasil menangkap penampakan sosok alien itu secara jelas dan gamblang. This is genuine. What you're about to see may disturb you. Move, children! Vámonos!
Kembali ke Graham yang penasaran dengan apa yang dikatakan oleh si Ray dan terlihat sudah berada di rumahnya untuk membuktikan kebenaran tentang alien yang sudah ditangkapnya. Dan benar saja, terlihat ada sebuah kalangkang di bawah pintu, entah memang alien atau cuma kerud yang sedang barang lebok, tapi Graham nekat mengambil pisau untuk melihat pantulannya. Dan ya, muncul sebuah tangan yang membuat Graham terkejut untuk kemudian dia secara refleks memotong jari makhluk tersebut sehingga sekarang makhluk itu menjadi seorang alien penyandang disabilitas dan itu sangat tidak berperi kealienan. Saat di rumah, Graham yang belum selesai terkejut pun kembali harus dibuat ruas saat melihat Meryl ikut-ikutan memakai kertas aluminium pelindung kepala untuk jaga-jaga agar Profesor X tidak bisa membaca pikiran mereka. Their skin changes colors. That's why we couldn't see him that night. Is this really happening? Tanpa memberitahukan tentang apa yang sudah dilihatnya barusan, Graham pun mengajak mereka pindah ke danau. Namun dari voting suara yang dilakukan, si sulung dan yang lain memilih untuk tetap bertahan di rumah ini karena tidak bisa meninggalkan kenangan bersama sang bunda yang sudah meninggal. Dan mau tidak mau, Graham harus menuruti permintaan mereka bertiga. We're going to board up every window in this house. Saat malam tiba, televisi pun menyiarkan kabar terbaru bahwa cahaya di langit saat ini semakin bertambah banyak dan diperkirakan dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, jumlah cahaya tersebut akan bertambah sebanyak 400 cahaya tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. They're gonna be within a mile of us. Hundreds of thousands have flocked to temples, synagogues, and churches. It's like War of the Worlds. They're appearing at or within 1 mile of crop signs. I'm going to get back to the windows. Melihat bahwa mungkin sebentar lagi dunia akan kiamat, Graham pun meminta Meryl untuk memasak makanan enak. Di mana saat semua sudah siap, Graham pun diminta untuk membaca doa terlebih dahulu, yang notabene adalah mantan pendeta. Namun karena kebenciannya terhadap Tuhan yang telah merenggut istri tercintanya, akhirnya terjadi momen dramatis ketika Graham adat-adatan yang diakhiri dengan saling memeluk satu sama lain. Ketika sedang bersedih, tiba-tiba walkie-talkie-nya berbunyi kencang di mana Graham dan Mary langsung menutup pintu dengan papan kayu. Namun hal itu justru membuat situasi semakin tegang. Saat melihat penampakan makhluk itu di luar rumah dan percobaan dia untuk memaksa masuk melalui pintu, Meryl dan Graham pun kembali dikejutkan saat si makhluk itu naik ke atap rumah dan mencoba untuk masuk melalui bagian atas. Let's go. Ma. Tak punya pilihan lain, mereka pun pergi ke ruang bawah tanah untuk mengamankan diri. Namun si alien satu ini ternyata cukup cerdas karena sudah tahu konsep atau cara membuka pintu, yaitu dengan cara memutar gagang pantoknya. Saat Meryl mengambil kapak, dia tak sengaja memecahkan lampu bohlam sehingga keadaan menjadi gelap gulita dan beruntung ada sebuah senter yang bisa mereka gunakan. Namun saat menyenteri Morgan si sulung, tiba-tiba What? faktanya alien itu bisa berkamuflase seperti bunglon di mana saat Morgan disergap, Meryl dan Graham pun dengan sigap melepaskannya, tapi kejadian tersebut membuat asma si Morgan kembali kambuh dan nyaris membuatnya meninggal dunia. We don't have his medicine. Sambil dipeluk, Graham pun mencoba menenangkan Morgan dan membuatnya pulih secara perlahan, di mana adegan ini cukup menyesakan ketika Graham berkata bahwa jangan lakukan ini padaku, aku sangat membencimu. Yang kalimat ini ditujukan langsung kepada Tuhan karena setelah istrinya diambil, Graham juga tak ingin anaknya diambil juga. Loh, kok Anda menyalahkan Tuhan sih? Salahkan dong mbak-mbak apoteknya. Lah, I hate you. The drug has severed most of her lower half. setelah flashback dan si sulung perlahan pulih, mereka berempat pun tertidur selama 12 jam. Dan saat siuman terdengar berita di radio bahwa cahaya di langit sudah menghilang dan dikabarkan bahwa alien sudah pergi dari planet bumi tanpa alasan yang jelas. They said they had poison gas. But they're leaving. They left real fast this morning. Merasa sudah aman, Graham dan Meryl pun keluar dari ruang bawah tanah kemudian meletakkan si sulung di atas sofa. Namun saat mengambil TV, tiba-tiba
Ya, alien itu pun muncul entah dari mana, dan masalahnya adalah beliau sudah menggendong si Morgan dan mengancam akan menyemprotnya dengan gas beracun seperti yang diberitakan di televisi. Setelah sedikit bayangan tentang kematian istrinya, Graham pun tak ingin kehilangan orang yang dikasih lagi untuk kemudian menyuruh Meryl mengambil tongkat baseballnya dan memanfaatkan kemampuan memukulnya yang pernah memecahkan rekor di masa lalu. Dan saat si alien berhasil menyemprotkan gas itu ke hidung Morgan, si bungsu pun teriak sehingga perhatian si alien teralihkan untuk kemudian Meryl menghantamnya dengan kekuatan penuh yang membuat Morgan berhasil diselamatkan. Saat si alien ngejengkang, akhirnya diketahui bahwa kelemahannya adalah air, sehingga membuat Meryl menjadi semangat karena di sana terdapat banyak sekali gelas air minum bekas si bungsu yang sensitif terhadap kuman dan sering gonta-ganti gelas air minum. Graham pun secepatnya pergi keluar kemudian menyuntikkan obat asmanya, sedangkan Meryl tetap bertarung dengan si alien yang sama sekali tidak melakukan perlawanan sedikit pun, di mana Meryl dengan penuh emosi berkali-kali menghantam si alien sampai dia tersungkur dan tertimpa 3 gelas air minum yang ada manis-manisnya gitu. Saat sudah selesai, mereka pun berkumpul untuk melihat perkembangan Morgan yang tiba-tiba siuman seperti sudah sembuh seutuhnya setelah sebelumnya dianggap tewas karena tidak bernapas sama sekali. Graham pun menangis bahagia karena Tuhan tidak jadi mengambilnya, sehingga besoknya dia memutuskan untuk kembali menjadi pendeta dan menyebarkan kebaikan untuk para jemaatnya. Dan seminggu setelah fenomena itu berlalu, dikabarkan muncul kembali pesawat luar angkasa yang lebih besar karena ternyata alien yang Meryl bunuh adalah cucu dari Sultan Alien yang sekarang berniat untuk membalas dendam. Nah lo, mamam. Tamat, ending yang cukup mempreketekkan. Secara plot dan tempo memang agak lambat tapi cukup creepy. Dan ada satu hal penting yang saya ingin tanyakan tentang film ini, penting banget, yaitu apakah aliennya baik atau jahat? Nah itu loh. Soalnya dalam sepanjang film tidak ada satu bukti pun yang memperlihatkan kejahatan mereka atau ada korban jiwa yang diculik atau dibunuh, kecuali membuat kerugian secara materi yang dialami pemilik ladang yang dibuat crop circle sehingga gagal panen. Tapi secara kerugian korban jiwa tidak ada dong, cuman muncul doang gitu mah. Terus tahu dari mana bahwa gas yang mereka keluarkan beracun? Soalnya tadi pas di ending kita kan ngelihat sendiri si alien sudah menyemprotkan gasnya ke hidung si Morgan, dan malahan penyakit asmanya Morgan sembuh seutuhnya tuh. Jadi jangan salahkan alien ya kalau tiba-tiba mereka menginvasi planet bumi. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menilai buku dari sampulnya, jangan menilai alien dari fisik dan pesawat UFO-nya. Siapa tahu mereka, para makhluk luar angkasa ini ingin berkoalisi dengan planet bumi untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan swasembada sandang dan pangan, yaitu membuat subur tanah sehingga umat manusia tidak menderita kelaparan akibat tidak bisa mencari nafkah di luar. Saya John